Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM 234030011. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Timur. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang filsuf pada era pencerahan. Sebelum memasuki pembahasan inti, mari kita membahas 4 pokok pembahasan terlebih dahulu, yaitu 1. Filsafat era pencerahan, 2. Riwayat hidup John Locke, 3. Hasil pemikiran John Locke, dan yang terakhir, hubungan hasil pemikiran John Locke dengan komunikasi. Baiklah, marilah kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu filsafat era pencerahan. Abad pencerahan atau era pencerahan adalah era di mana masyarakat mulai terinspirasi mencari pengetahuan dan tujuan kehidupan yang lebih penting atau esensial. Abad pencerahan ditandai dengan kemunculan serangkaian gagasan yang berfokus pada nilai kebahagiaan manusia, pencarian pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran akal dan diobservasi dengan panca indera, dan cita-cita ideal seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, dan pemerintahan konstitusional. Era pencerahan dikenal sebagai zaman akal, karena pada masa itu manusia merasa bebas, mereka merdeka dari segala kuasa dari luar dirinya. Setelah pembahasan filsafat era pencerahan, berikutnya saya akan memaparkan tentang riwayat hidup John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada era pencerahan. John Locke lahir pada tanggal 28 Agustus 1632 di distrik Somerset, dekat Bristol di Inggris. Keluarganya berasal dari kelas menengah dan ayahnya memiliki beberapa rumah dan tanah di sekitar Spensport, sebuah kota kecil di bagian selatan Bristol. Pendidikannya disesuaikan dengan apa yang disebut oleh sarjana Locke, Peter H. Quidditch, sebagai iman Protestan yang teguh. Locke bersekolah di sekolah Westminster sejak usia 14 tahun di Christ's College, Oxford. Ia menyelesaikan gelar BA pada tahun 1656 tanpa banyak antusiasme terhadap filsafat yang berorientasi pada Aristotelian. Setelah mendapatkan gelar MA pada tahun 1658, Locke menjadi mahasiswa senior atau rekan Christ's College melalui sponsor dari politis yang berkuasa, yaitu Earl of Shaftesbury. Minat Locke menjangkau ilmu fisika yang kemudian membawanya untuk mengejar gelar doktor kedokteran. Dukungan keuangan Shaftesbury menopang Locke sepanjang sisa hidupnya, sehingga memungkinkan dia melakukan perjalanan melintasi benua ke Prancis, mengembangkan pemikiran kosmopolitan yang tajam sepanjang masa. Kekacauan sipil di Inggris menjadi latar belakang kehidupan Locke yang mendorong beberapa tulisannya. Tulisannya berkisar pada topik termasuk sains, kedokteran, filsafat, logika, dan teologi. Karya utamanya antara lain surat tentang toleransi, 2 risalah pemerintahan, beberapa pemikiran mengenai pendidikan, dan esai mengenai pemahaman manusia. Ia juga menulis beberapa karya tentang kitab suci dan iman. Faktanya banyak di antaranya dikumpulkan dari sketsa-sketsa kecil dan renungan jurnal. Dapat dipahami bahwa minat Locke yang luas terhadap kehidupan tercermin dalam pemikiran inovatifnya. Locke meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 dalam usia 72 tahun. John Locke dikuburkan di Highclere. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hasil pemikiran John Locke. Yang pertama, pemikiran John Locke tentang pengetahuan. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan.
Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Luke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Luke adalah pengalaman. Dan yang kedua, pemikiran John Locke mengenai hubungan agama dan negara. Pandangan Luke lain yang penting dan masih berhubungan dengan konsep negara adalah mengenai hubungan antara agama dan negara. Pemikiran Luke mengenai hal ini terdapat di dalam tulisannya yang berjudul Surat-surat mengenai Toleransi. Luke mengatakan bahwa perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan negara, sebab tujuan masing-masing sudah berbeda. Negara tidak boleh menganut agama apapun apabila jika membatasi atau menyediakan suatu agama. Tujuan negara adalah melindungi hak-hak negara warganya di dunia ini, sedangkan tujuan agama adalah mengusahakan keselamatan jiwa untuk kehidupan abadi di akhirat kelak setelah kematian. Jadi, negara berfungsi untuk memelihara kehidupan di dunia sekarang, sedangkan agama berfungsi untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan dan mencapai kehidupan kekal. Agama adalah urusan pribadi, berbeda dengan negara yang merupakan urusan masyarakat umum. Pemisahan antara keduanya haruslah ditegaskan, dan masing-masing tidak boleh mencampuri urusan yang lain. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan religius manusia, sedangkan agama tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tujuan negara. Dan pembahasan yang terakhir yaitu hubungan hasil pemikiran John Locke dengan komunikasi. 1. Sumber pengetahuan tidak hanya terpacu pada pengalaman pribadi, tetapi kita juga bisa mendapatkan sumber pengetahuan dengan pengalaman orang lain, sehingga kita membutuhkan sebuah komunikasi sebagaimana makhluk sosial bertukar gagasan atau pengalaman. Terus yang kedua, dan juga hasil dari pengalaman sendiri, tentunya ada komunikasi dengan diri sendiri tentang bagaimana cara mengolah hasil pengalaman tersebut menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Dan yang ketiga, begitu juga dengan pemikiran tentang agama dapat dikaitkan dengan komunikasi, yaitu komunikasi yang mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Tuhannya, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Sedangkan komunikasi dalam negara sangat berhubungan dengan komunikasi, karena tanpa komunikasi suatu negara akan kesulitan, karena di mana komunikasi adalah sesuatu yang dilakukan komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sempat saya paparkan yaitu pemikiran empirisme John Locke berkaitan dengan pandangannya mengenai pengetahuan yang dimiliki manusia saat lahir, dan mengatakan sumber pengetahuan manusia berasal dari pengalaman, di mana pengalaman menghasilkan sumber pengetahuan. Cukup sekian pembahasan dan kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.